Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in, amma ba'd. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, Allah masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga hari ini kita bisa beraktivitas sesuai dengan profesi-profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan ketika kita membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas kita, Allah ridha atas aktivitas itu. Allah berikan aktivitas itu menjadi nilai-nilai ibadah. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pula dengan membasahi bibir kita, menyebut-nyebut nama Rasulullah, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Bukti seseorang cinta kepada seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Terlebih menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berharap kelak kepada Allah, Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat GMPI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang khalifah pada masanya. Harta sudah pasti ada, jabatan punya, kekuasaan dia punya. Pendeknya semua dia mau, insya Allah ada. Suatu saat sahabat GMPI ini dimuliakan Allah, Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah suci, perjalanan suci, ibadah suci, melaksanakan ibadah ke tanah haram. Seperti yang kita tahu, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perjalanan itu sangat luar biasa, karena perjalanan haji, safar haji, adalah perjalanan yang dicita-citakan oleh seluruh umat di dunia. Sejauh manapun kaki kita melangkah berjalan kemana-mana, tetap ke tanah haram adalah tempat tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan. Sesampainya Abdullah bin Mubarak, hadirin sahabat-sahabat GMPI yang muliakan Allah, sesampainya Abdullah bin Mubarak di tanah haram, yang melaksanakan ibadah itu seperti rukun, syarat, sunnah haji yang ditetapkan dalam syariat, dia pun mengerjakan. Selesai melaksanakan itu, karena letih kecapean, Abdullah bin Mubarak istirahat sejenak. Ketika istirahat, tertidur. Dan dalam tidur Abdullah bin Mubarak, Allah berikan sebuah mimpi, yang mimpi itu adalah menjadi persoalan. Ketika tidur dapat mimpi, dalam mimpi Abdullah bin Mubarak, Allah berikan ada dialog dua malaikat Allah. Malaikat yang satu bertanya dengan malaikat yang lain, "Wahai saudaraku, berapa jumlah jamaah haji yang berangkat tahun ini?" Dijawab oleh malaikat yang satu lagi, "Jumlah jamaah haji yang berangkat lebih kurang 6 juta orang. Dari segala macam aspek ekonomi, aspek sosial, dari berbagai macam penjuru dunia, mereka berbondong-bondong, tumpah riuh melaksanakan ibadah yang sakral ini." Lantas pertanyaan itu ditambah lagi, "Wahai saudaraku, kalaulah 6 juta itu
jamaah haji yang melaksanakan ibadah tahun ini, lantas berapa orang, berapa banyak yang hajinya Allah terima? Dijawab kembali oleh saudaranya atau malaikat yang satu lagi, dari sekian banyak jamaah haji yang berangkat, dari 6 juta orang yang datang dari berbagai macam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, bahkan dari berbagai macam penjuru dunia, satu pun tidak Allah terima hajinya. Mendengar itu, saudara-saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersentak dan terbangunlah Abdullah bin Mubarak dari tidurnya. Kenapa dia terbangun? Karena di antara 6 juta orang itu, dia termasuk salah satunya. Berarti kalau satu pun tidak Allah terima hajinya, otomatis Abdullah bin Mubarak pun tidak Allah terima hajinya. Ketika tersentak dari tidur, dia meneteskan air mata, dia memperbaharui wudunya, dia sholat sunnah lagi. Di dalam sholatnya dia minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa maksud dari mimpiku? Apa gerangan ini semua? Berikan aku petunjuk ya Allah. Kata Abdullah bin Mubarak dari dalam sholatnya. Selesai sholat, selesai doa dan munajat, sahabatku muliakan Allah, Abdullah bin Mubarak melangsungkan lagi tidurnya. Karena masih jauh malam, masih tengah malam. Abdullah bin Mubarak melanjutkan lagi tidurnya. Dan di dalam tidurnya yang kedua kali, Allah kirim mimpi untuk yang kedua kalinya, untuk menjawab mimpi yang pertama tadi. Ternyata dalam mimpi yang kedua, masih menceritakan dialog antara dua malaikat yang dalam mimpi pertama. Apa kata malaikat itu? Melanjutkan dialog mereka. Kalaulah satu di antara 6 juta itu tidak ada Allah terima hajinya tahun ini, wahai saudaraku, terus siapa yang Allah terima hajinya? Mustahil tidak ada terima Allah hajinya sekalipun, atau satu orang pun. Malaikat itu menimbali, wahai saudaraku, memang 6 juta orang itu tidak Allah terima hajinya tahun ini yang melaksanakan ibadah haji. Tapi ketahuilah, ada satu hamba Allah, satu umat Nabi Muhammad, satu makhluk, satu manusia yang Allah terima hajinya, padahal tidak melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Siapa dia? Namanya adalah Ali Al-Muwaffaq. Ali Al-Muwaffaq adalah seorang yang hidupnya sederhana, tinggal di daerah Yaman, punya seorang istri, di bawah sederhana lagi kehidupannya. Tidak melangkahkan kaki dari rumah untuk ke tanah haram, tidak bergegas melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak tawaf, tidak apapun tidak dikerjakan di tanah haram, di tanah suci itu. Tapi hajinya Allah terima. Penasaran Abdullah bin Mubarak, tersentak lagi dia dari tidurnya untuk yang kedua kalinya, hadirin. Dia bangun, dia melaksanakan sholat. Setelah wudhu dia sholat, habis sholat dia subuh, habis sholat subuh dia bergegas dari Makkatul Mukarramah menuju tempat kediaman Ali Al-Muwaffaq. Petunjuknya hanya dari mimpi. Sampailah jumpa sama kapilah Yaman. Kapilah Yaman tak ada yang tahu. Ditanya informasi mengenai Ali Al-Muwaffaq, mereka tak ada yang tahu. Andai ada pun yang tahu, nggak mau ngasih tahu. Sebab pada saat itu kasta itu masih berlaku. Orang kaya tidak akan mau dekat atau kenal dengan orang miskin. Allah kasih petunjuk, sampailah Abdullah bin Mubarak di sebuah rumah yang kehidupan rumahnya itu jauh di bawah kemiskinan. Pintu diketuk sambil mengucap salam, salam dijawab dari dalam oleh Ali Al-Muwaffaq. Kenalanlah Abdullah bin Mubarak dengan Ali Al-Muwaffaq. Dijelaskanlah tujuannya ngapain. Diceritakan Abdullah bin Mubarak semua mimpi, dari mimpi pertama sampai mimpi keduanya dengan malaikat. Sampai dia meyakinkan sama Ali Al-Muwaffaq bahwa mimpi-mimpinya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai ke rumah Ali Al-Muwaffaq, ditanya punya cerita, Abdullah bin Mubarak menimpali sama Ali Al-Muwaffaq. Wahai Ali, tolong sampaikan kepadaku amalan-amalan apa saja yang sudah kau perbuat, sehingga ibadah hajimu Allah terima padahal kau tidak melaksanakan ibadah haji.
Apa amalan spesial, apa amalan khusus yang sudah kau lakukan, wahai Ali? Padahal kami berbondong-bondong dari tanah kelahiran kami, dari rumah kami, dari kampung halaman kami menuju tanah haram. Ada yang nyimpan uang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang sakit-sakitan, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Itu belum Allah terima hajinya dari mimpi itu. Tapi engkau, wahai Ali, tidak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, bahkan di rumah berdiam diri. Tapi informasi yang kau dapatkan, hajimu sudah Allah terima. Apa sebenarnya amalan yang kau lakukan? Dengan rasa tawadu, Ali Al-Muwaffaq menjelaskan, wahai saudaraku Abdullah bin Mubarak, tidak ada kurasa amalan yang spesial. Kita sama. Kau sholat, aku sholat. Kau puasa, aku puasa. Kau zakat, aku zakat. Kau sedekah, aku sedekah. Kau ibadah sunnah, aku ibadah sunnah. Kurasa tidak ada amalan yang khusus. Tapi mungkin Ali Al-Muwaffaq pada saat itu berbaik sangka dengan Allah. Mungkin aku merasa ada amalan-amalan ini yang mungkin amalan inilah kurasa yang membuat Allah terima hajiku. Apa itu, kata Abdullah bin Mubarak dengan penasaran bertanya. Kata Ali Al-Muwaffaq, dulu diceritakan sahabat GMPI muliakan Allah, pada saat itu Ali Al-Muwaffaq memang sudah lama niat untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah luar biasa niatnya, kerinduannya untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah haram, rindu dengan tanah haram, Mekah, Madinah, dia sangat merindukan. Kerjaannya cuman seorang tukang sol sepatu. Kalau kita bilang tukang jahit sepatu. Keuntungan sebagian untuk makan, sebagian lagi disimpan untuk nabung. Disimpan untuk melaksanakan ibadah haji. Bekal melaksanakan ibadah itu. Karena Ali Al-Muwaffaq hidupnya miskin, tak mungkin naik kendaraan. Disimpanlah bekal itu, nyewa unta atau segala macam pada saat itu. Ketika mau berangkat, 3 bulan sebelum berangkat ibadah haji, ternyata disitulah ujian dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Al-Muwaffaq ingin meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Sebelum pergi, Ali Al-Muwaffaq dimintai tolong oleh istrinya. Bang, sebelum abang pergi aku mau minta tolong. Apa itu? Aku mencium aroma masakan yang kurasa lezat kali masakannya. Aku minta tolong sama abang, tolong carikan sumber aroma masakan itu. Andai ketemu, tolong bawakan sama aku. Pengen kali aku makan. Kalau bahasa kita bilang ngidam. Istri yang sedang hamil tua ngidam. Dengan senang hati, Ali Al-Muwaffaq keluar dari rumah. Pergi ke arah timur, mencari sumber aroma masakan. Terus mengikuti sumber aroma. Terus sampai ke tempat seorang ibu janda yang punya 3 orang anak. Bahkan ketika melihat situasi kondisi rumahnya, jauh lebih miskin ketimbang Ali Al-Muwaffaq. Sampai di rumah ibu tua itu, pintu diketuk, salam diucap, kemudian si ibu itu menjawab dari dalam, boleh saya masuk bunda? Silakan. Saya mencium aroma masakan yang sangat lezat dari rumah ini. Dan bukan saya saja, istri saya sedang hamil di rumah saya tinggal. Istri saya mendengar dan mencium aroma masakan itu, wahai bunda. Tolong berikan itu masakan sama aku, biar ku bawa pulang. Karena istriku pengen mencicipinya. Apa jawab seorang ibu itu? Tuan, tidakkah kau melihat 3 orang anak yang tergeletak itu? Iya. Tidakkah kau melihat wajah pucat basi mereka? Iya. Tidakkah kau tengok bibir mereka pucat pulas? Iya. Ketahuilah wahai Tuan, 3 orang anak ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Mereka kelaparan sampai tertidur lelap. Dan andai kau tahu Tuan apa yang kumasak ini, kau takkan mau mengambilnya. Yang kumasak ini adalah bangkai rusa yang sudah 3 hari yang lalu mati di tengah hutan. Kuracik bumbu yang begitu lezat sehingga bau bangkainya tidak keciuman. Kusuruh anakku tidur menunggu masakanku ini selesai. Halal bagimu karena kau punya harta. Haram bagiku karena aku tak punya apa-apa. Mendengar cakap itu, Ali Al-Muwaffaq bergegas berlari dari rumah seorang ibu itu. Pergi ke rumahnya,
dengan berlinang air mata. Berarti di saat aku miskin, masih ada lagi orang yang jauh lebih miskin lagi. Apa yang dilakukan oleh Ali Al-Muwaffaq? Sahabat yang dimuliakan Allah, perlakuan Ali Al-Muwaffaq terhadap seorang ibu itulah yang mungkin menyebabkan Ali Al-Muwaffaq Allah terima hajinya. Apa yang dia buat? Uang yang dia tabung, uang yang dia kumpul berbulan-bulan, bertahun-tahun, hasil kerja keringatnya sendiri, dibawaannya ke rumah seorang ibu itu. Bunda, berikan itu masakan untukku, berikan sama istriku. Ini uangku semua yang kukumpul, yang kupunya, kuserahkan kepadamu. Beli rumah yang bagus, sekolahkan anakmu, kasih makan anakmu makanan yang lezat. Halal bagiku dan haram bagimu. Ternyata sahabat GMP muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tercengang Abdullah bin Mubarak mendengarnya. Karena dia tidak memikirkan hajinya sendiri, tapi masih memikirkan orang lain di sekitar kampungnya. Pelajaran bagi kita di musim haji ini. Berapa banyak di tengah-tengah kita perhatikan orang-orang yang sibuk dengan melaksanakan hajinya. Sibuk melaksanakan umroh berbulan-bulan, tiap bulan berangkat umroh, 3 bulan sekali berangkat umroh. Kadang bukan hanya sekedar umroh. Umroh hanya dijadikan tempat wisata religi, bukan ibadah. Habis umroh ke Tanah Haram, pergi ke Aqsa, ke Turki, ke Jerman, ke Perancis, keliling ke luar negeri. Tapi kita tidak sadar, di sekitar rumah kita masih banyak anak-anak yatim yang terlantar, fakir-fakir miskin yang kurang makanan, orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita dari harta kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik dan paling banyak manfaatnya di hadapan orang lain. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.